Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini di saat-saat musim pandemi ini kita masih diberikan limpahan rahmat, kasih sayang dan kesehatan untuk tetap melaksanakan perkuliahan melalui sistem daring. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersama saya Dr. Rado Yendra SSI, MSc, dan ditemani oleh Rado Institut Statistik Online. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah analisis survival. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengestimasi parameter untuk fungsi densitas peluang gamma jika diketahui tercampur antara data sensor dan tak sensor. Oke, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas mengenai estimasi parameter untuk fungsi densitas peluang eksponen yang keseluruhan datanya hanya data tidak sensor. Kita menggunakan suatu konsep yang disebut dengan maksimum likelihood atau disingkat dengan MLA dalam buku yang kita gunakan. Ada 3 tahapan yang tetap kita pahami, yaitu pertama dapatkan likelihood, dapatkan log likelihood, dan maksimumkan log likelihood tersebut sehingga kita mendapatkan suatu nilai parameter yang baik. Nah, sesuai dengan konsep kita bicarakan tadi, pada kesempatan ini kita akan memperlihatkan bagaimana seandainya suatu data itu tercampur antara data sensor dan tak sensor. Pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas bahwa jika terjadi campuran antara data sensor dan tak sensor, yang kita lakukan pertama sekali adalah tentu kita memahami suatu bentuk likelihood yang berbeda. Di mana menurut konsep awal telah kita sebutkan bahwa likelihood untuk fungsi densitas, likelihood untuk data jika tercampur antara data sensor dan tak sensor itu ada 2 hal yang kita pahami. Yang pertama adalah untuk data tidak sensor adalah menggunakan perwakilan fungsi densitas peluang, dan untuk data sensor atau yang menggunakan tanda plus dia menggunakan perwakilan survivorship function. Kita tahu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang disebut dengan fungsi densitas peluang eksponen itu adalah lambda eksponen min lambda t, dan survivorship function itu adalah eksponen min lambda t. Di sini menunjukkan bahwa terdapat R data tidak sensor dan selebihnya adalah data sensor. Nah, dengan menggunakan melogaritma naturalkan L besar, dia akan menjadi L kecil, ini yang disebut dengan log likelihood function. Nah, dengan menggunakan memaksimumkan fungsi ini, kita akan mendapatkan suatu bentuk estimasi dari parameter lambda, R dibagi dengan sigma TI ditambah sigma TI plus. Dan rata-ratanya adalah 1 per lambda, tentu kebalikan dari lambda. Nah, dalam buku kita ketahui hanya seperti ini saja. Seperti ini saja, tanpa ada turunan matematis yang patut kita pahami dari awal. Gitu.
Oleh sebabnya kita adalah orang matematis, tentu hal ini menjadi suatu tantangan bagi kita untuk menurunkan rumus ini sehingga kita menemukan kepuasan tersendiri yang akan berguna nantinya untuk menjabarkan bentuk-bentuk fungsi yang lain. Baik itu untuk tujuan skripsi maupun untuk tujuan penelitian lain. Nah, kalau begitu kita tentu dituntut untuk dapat melakukan penjabaran teori ini, menurunkan rumus sehingga bentuk yang diinginkan itu atau bentuk yang disesuaikan dengan apa yang ditulis di buku itu dapat kita pahami dengan baik. Oke, nah pertama kita akan lihat. Kita mengetahui dari awal bahwa fungsi densitas peluang dari distribusi eksponen itu kita sudah mengatakan dia adalah lambda eksponen min lambda t, sedangkan survivorship functionnya adalah eksponen min lambda t. Nah itu tidak perlu kita ulang lagi. Kenapa dia harus disebut fungsi densitas peluang? Kenapa dia harus disebut fungsi densitas peluang? Kenapa survivorship functionnya seperti ini? Bagaimana cara mendapatkannya? Itu tidak perlu kita bahas lagi. Silakan lihat pada video-video dalam channel Radu Yendra atau masuk ke dalam kampus dunia maya kita di www.radoinstitute.com. Di situ saudara akan lihat menu bahan ajar, pilih analisis survival, lalu pilih video yang Anda perlukan. Nah, menurut konsep bahwa likelihood atau L besar itu adalah hasil perkalian FT. Tentu FT-nya itu adalah fungsi densitas peluang lambda eksponen min lambda TI, di mana I itu bergerak dari 1 hingga ke R. Artinya dalam data itu terdapat sebanyak R data tidak sensor. Dan seterusnya likelihood kalau tercampur data sensor, dia diwakili oleh perkalian survivorship function. Nah, kita tahu survivorship functionnya adalah eksponen min lambda TI plus. Nah, TI plus hanya sekedar untuk menandakan bahwa dalam data tersebut ada data sensor sebanyak R tambah 1 hingga ke N. Dalam operasinya nanti tetap dia itu sebagai bilangan biasa, cuman dalam penurunan rumus perlu diberi tanda khusus untuk survivorship function untuk data sensor. Oke, kita lakukan perkalian lambda eksponen min lambda TI karena di sini perkalian, terus lambda eksponen min lambda T2 dikali seterusnya lambda eksponen min lambda TR. Oke, dan dikali dengan eksponen min lambda TR tambah 1 plus hingga eksponen min lambda TN plus. Kita ketahui bahwa dari ini bentuk yang saya tandakan ini adalah fungsi densitas bersama untuk probability density function dan ini adalah untuk survivorship function. Nah, kalau kita kalikan, berarti lambda kali lambda itu hingga ke R, maka di sini muncul lambda pangkat R. Lambda pangkat R loh, karena perkalian kita sampai ke R. Karena ada R data tidak sensor. Dan seterusnya, eksponen, maka di sini eksponen min lambda sigma TI. Kenapa penjumlahan? Karena tadi eksponen, karena sama-sama eksponen, pangkatnya kita jumlahkan saja. Dan satu yang di sini adalah eksponen min lambda sigma TI plus. Nah, ada perbedaan di sini untuk data tidak sensor dan di sini adalah untuk data sensor. Seperti yang telah kita bahas tadi sebelumnya bahwa hingga sampai tahapan ini kita telah mendapatkan suatu bentuk likelihood. Fungsi likelihood.
dinotasikan dengan L besar, berkali-kali dengan L besar. Setelah proses awal likelihood dapat, maka kita akan logaritma naturalkan fungsi likelihood tersebut dengan simbol atau notasi L kecil yang disebut kadang-kadang dengan log likelihood. Nah, tadi likelihood, sekarang log likelihood. Tentu logaritma natural L besar, logaritma natural lambda berpangkat R, eksponen min lambda sigma TI, eksponen min lambda sigma TI plus. Lalu kita perhatikan sifat-sifat logaritma natural. Jangan lupa ya. Ada log A kali B kali C, tentu log A tambah log B tambah log C, maka di sini log lambda pangkat R, tentu R log lambda, tambah karena tandanya di sini log eksponen, tambah log eksponen di sini minus, tentu tinggal minus sigma TI, dan di sini juga log eksponen minus sigma TI plus. Nah, sampai tahapan ini kita sebut dengan log likelihood. Jadi coba lihat, tidak ada hal yang susah kalau kita semangat untuk belajar, semangat untuk memahami itu tinggi, tidak loyo. Saya hanya berharap mahasiswa itu selalu bersemangat belajar meskipun kita dalam masa pandemi COVID-19. Saya selalu mencontohkan kepada diri saya, usia saya 45 tahun, maka saya sanggup mengajar pagi sore. Pagi sore saya sanggup mengajar, hari Sabtu Minggu pun saya mengajar. Karena hanya satu alasan, bahwa dengan beraktivitasnya saya berarti saya dapat mempersembahkan bahan ajar untuk Anda semua sehingga Anda dapat memahami konsep itu dengan baik. Nah, sekali lagi, tahapan L besar likelihood telah kita dapatkan, dan tahapan kedua untuk log likelihood juga telah kita dapatkan. Dan tentu saja untuk proses yang terakhir seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa ada 3 proses penting dalam menggunakan maksimum likelihood atau MLA untuk mengestimasi parameter. Yang pertama adalah kita menggunakan likelihood, log likelihood. Yang terakhir adalah memaksimumkan fungsi log likelihood. Nah, tadi telah kita sebut bahwa fungsi log likelihood atau L kecil kita berbentuk R log lambda kurang lambda sigma TI kurang sigma TI plus. Nah, kita akan turunkan terhadap lambda. Kenapa turunkan terhadap lambda? Karena secara konsep, secara matematis, untuk memaksimumkan fungsi tentu kita harus menurunkan. Karena kita mau mencari parameter lambda, tentu kita turunkan terhadap lambda. Nah, sekali lagi kita lihat R log lambda, maka turunannya menjadi R per lambda. Ingat, log itu merupakan logaritma natural dan kita turunkan terhadap lambda. Maka R per lambda di sini tinggal min sigma TI, di sini kurang min sigma TI plus sama dengan 0. Keluarkan lambda sama dengan R per sigma TI tambah sigma TI plus. Artinya apa? Untuk mendapatkan lambda dari suatu fungsi densitas peluang, jika telah tercampur antara data sensor dan tidak sensor, maka cukup dicari jumlah data, bukan jumlah, banyak data yang tidak sensor dibagikan jumlah data sensor, data tidak sensor, dan data tidak sensor. Jadi penjumlahannya sama saja, dijumlahkan saja seluruhnya. Tanda TI plus hanya menunjukkan bahwa proses perhitungannya itu perlu dilakukan secara teliti. Karena TI plus muncul dari survivorship function. Nah, tentu kalau tidak kita beri tanda,
antara TI plus menjadi permasalahan yang besar. Nah, lambda itu telah kita peroleh. Nah, untuk mendapatkan rata-rata, kita tahu bahwa rata-rata dalam fungsi densitas peluang dinotasikan dengan ekspektasi T, yaitu integral T dikali FT dt. FT merupakan fungsi densitas peluang. Jadi bukan fungsi sembarangan pada FT. Nah, jika ditulis dalam bentuk umum FT, FT itu belum kita rubah, maka batasnya masih minta hingga tak hingga. Nah, karena pada soal ini kita berbicara eksponen, dan eksponen itu T itu di antara 0 sampai tak hingga, maka batasnya berubah dari 0 sampai tak hingga, T lambda eksponen min lambda T dt. Nah, integralnya tentu kita lakukan dengan berbagai macam permisalan, misalnya U sama dengan lambda T, di sini mengakibatkan T itu menjadi U per lambda. DU sama dengan lambda dt, maka dt di sini adalah 1 lambda du. Nah, integral ini kita masukkan, kita keluarkan lambda, t-nya kita tukar dengan u per lambda, eksponen min u karena lambda t tadi u, 1 lambda du. Nah, di sini tentu ada 1 lambda, di sini 1 lambda kuadrat, kita keluarkan menjadi lambda per lambda kuadrat integral U eksponen min U DU. Nah, ini yang paling penting. Coba lihat integral di dalam tanda berwarna ungu ini. Kita beri keterangan merupakan fungsi gamma alfa sama dengan 2, di mana fungsi gamma alfa sama dengan 2 itu dapat dicari dengan alfa kurang 1 faktorial, 2 kurang 1 faktorial sama dengan 1. Untuk memahami secara tuntas detil mendalam tentang fungsi gamma ini, silahkan simak di praktikum sesi 3 di dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Silakan masuk ke menu praktikum, lalu pilih praktikum sesi 3. Di situ telah kita kupas tuntas, tas gitu, sehingga fungsi gamma itu terang benderang. Kenapa fungsi yang seperti ini jika alfanya bilangan bulat itu ada hubungan dengan alfa kurang 1 faktorial. Jadi kalau begitu, setelah kita memperlihatkan U adalah lambda per lambda kuadrat, integral di dalam ini adalah 1, karena menurut tadi gamma alfa 2 itu adalah 1, maka rata-ratanya menjadi 1 per lambda. Nah, karena lambda per lambda kuadrat adalah 1 per lambda. Jadi perkuliahan statistik di dalam kampus dunia maya ini itu kait-mengkait antara satu mata kuliah dan mata kuliah lainnya gitu. Dan ini menjadi kepentingan atau kekuatan tersendiri di dalam kampus dunia maya ini untuk men-share link video sehingga Anda memahami. Kalau saya sebut gamma, tentu Anda tinggal melihat gamma. Nah, sehingga kita pahami nu itu 1 per lambda, nu itu adalah 1 per R bagi sigma TI tambah sigma TI plus, karena tadi lambda ini kita cari, ini hasilnya. Lalu kita naikkan ke atas menjadi sigma TI tambah sigma TI plus per R. Nah, diberikan data seperti data sebelumnya, temu datanya beda. Kalau data sebelumnya itu datanya tidak ada data, seluruh datanya itu data tidak sensor. Sekarang pada contoh soal yang ini itu datanya adalah data tercampur antara data sensor dan tidak sensor. Jadi tetap diberikan data 21 penderita penyakit leukemia dengan datanya 6, 67, 10 dan seterusnya. Di situ data sensor ada 6 plus, 9 plus dan seterusnya. Katanya gunakan maksimum likelihood untuk mengestimate dan katanya obtain result, oke, dan dapatkan katanya
rata-rata remission time. Oke, rata-rata waktu ini berapa? Sehingga kita dapat memastikan bahwa sesuai dengan teori yang telah kita bahas, bahwa parameter itu adalah banyaknya data tidak sensor dibagi jumlah data antara data tidak sensor dan data sensor. Jadi 9 ini datangnya karena jumlah data tidak sensor itu 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu dia nampak. Jadi dengan adanya video ini, pembelajaran itu menjadi terang benderang gitu. Kalau dibilang lambda itu 9 per 109 tambah 250, mana yang 9 itu? Sedangkan yang 109 itu apa? Menurut konsep adalah jumlah data yang tidak sensor. Berarti 6 tambah 6 tambah 6 tambah 7 ditambah 10 tambah 13 tambah 16 tambah 22 tambah 23 akan menghasilkan nilai 109. Sedangkan yang 250 itu apa? Jumlah data sensor. 6 tambah 9, tambah 10, tambah 11, tambah 17, tambah 19, tambah 20, tambah 25, tambah 32, tambah 32, tambah 34, dan tambah 35. Sedangkan rata-rata untuk waktu survival dari penderita penyakit leukemia ini adalah nu 1 per jumlah. Jadi kalau kita lihat 1 per lambda dari konsep nu 1 per lambda. Dari mana kita peroleh? Dari pembuktian rumus tadi, di mana rata-rata adalah ekspektasi T. Jadi semua perkuliahan yang kita lakukan itu menjadi terang benderang. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi perkuliahan kita itu tetap kita laksanakan semenarik mungkin, sesering mungkin. Saya bertugas bertanggung jawab menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang sangat menarik, yang sangat mudah untuk Anda pahami. Jadi kalau begitu, semua permasalahan ini berpulang kepada Anda semua. Kalau Anda mau sukses, pastikan selalu Anda mengunjungi kampus dunia maya www.rado.institute.com. Pastikan Anda pada musim pandemi ini selalu menuntut ilmu dengan baik. Jangan pernah lemah, jangan pernah patah semangat. Kita bersama-sama melalui perkuliahan daring ini dengan sangat baik. Saya berjanji akan selalu hadir di tengah Anda untuk memberikan ilmu-ilmu yang menarik. Saya rasa sekian perkuliahan kita untuk sesi kali ini. Kita akan jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya, terutama kita akan membahas mengenai fungsi densitas peluang satu parameter, tapi tidak bisa diselesaikan semudah eksponen. Apa dia? Pada fungsi densitas peluang Linley. Kita telah membahas fungsi Linley dan kita akan mencoba membahas mengestimasi parameter Linley. Apakah bisa dilakukan secara manual seperti semudah eksponen atau memerlukan alat bantu seperti metode numerik? Saya rasa cukup pertemuan kita sampai di sini dulu. Semangat, tetap beraktivitas, berolahraga, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan hindari keramaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.